Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, wabil khusus Bapak dan Ibu Dewan Guru SMPN 1 Banjarsari yang selalu saya banggakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam merdeka belajar. Salam kopi geheng dan tak lupa tong hilap ngareng harpe. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi terkait dengan fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena ini masih ada beberapa guru yang belum begitu tahu tentang fitur pengelolaan kinerja guru ya Bapak Ibu. Langkah pertama seperti biasa langsung saja ya ke materinya, ke tutorialnya. Langkah pertama seperti biasa kita masuk ke websitenya guru.kemendikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di sini di kotak pencariannya atau kotak omninya, ketik guru.kemendikbud.go.id ya. Nanti halaman beranda atau lini masanya seperti ini. Ini saya coba menggunakan salah satu akun belajar teman kita ya, Ibu Mimin. Saya pakai dulu, mohon maaf, saya pakai dulu sebagai percontohan saja. Ya, setelah kita terbuka lini masa atau beranda platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu di sini di berandanya itu kan ada beranda, ada cari info terkini dan akun. Nah, di beranda ini ada pengembangan diri. Nah, di pengembangan diri itu ada opsi namanya pengelolaan kinerja. Bapak lihat sini ya, pengelolaan kinerja. Nanti klik di sini di pengembangan diri, klik pengelolaan kinerja oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti kita diarahkan ke beranda lini masa untuk pengelolaan kinerja guru seperti itu ya. Nah, ada beberapa poin penting di mana untuk pengelolaan kinerja untuk guru itu terdiri dari 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan penilaian Bapak Ibu ya. Nah, ini pengelolaan kinerjanya ada 3 tahapan. Apa saja Bapak Ibu? Kita lihat di sini di fitur pengelolaan kinerjanya. Yang pertama, tahapan pengerjaan pada pengelolaan kinerja itu ada 3 tahap. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di mana kita fokus saja Bapak Ibu ya di tahap perencanaan terlebih dahulu, atau rencana hasil kerja, atau mungkin RHK-nya terlebih dahulu. Karena nanti juga di tahap pelaksanaan penilaiannya ataupun yang lainnya nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Karena ini di tahapan perencanaan pun atau di RHK banyak sekali bukan banyak tapi ada beberapa guru masih kebingungan ya. Nah, di tahapan perencanaan ini guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PNM. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika pertama kali masuk ke halaman lini masa, terutama bagi yang baru masuk, kita anjurkan ya rekomendasikan untuk pengisian pengelolaan kinerja ini menggunakan laptop atau Chromebook, karena kalau di handphone atau di Android itu kurang begitu pas ya Bapak Ibu ya, artinya kurang pas lah kalau untuk pengisian, karena ada beberapa mungkin tidak support atau aplikasi ataupun hal-hal tertentu yang tidak support di handphone, sehingga Bapak Ibu saya anjurkan untuk menggunakan laptop atau Chromebook ya. Seperti ini Bapak Ibu, nanti di pertama kali di halaman lini masa atau di beranda Merdeka Mengajar, Bapak Ibu tadi sudah saya contohkan, tinggal diklik ke pengelolaan kinerjanya ini. Kemudian nanti, nah kalau awal-awal seperti tadi Ibu Mimin ya, karena Ibu Mimin belum pernah login, saya login. Kemudian nanti di sini ada beberapa cek data diri. Di sini ada cek data diri seperti ini, Bapak Ibu lihat cek data diri.
Nah, nanti Bapak Ibu cek data Bapak Ibu ya, cek data diri Bapak Ibu dari mulai nama, kemudian juga NIP-nya, dari mulai nama ya, NIP, kemudian juga status kepegawaian, jenjang jabatan, satuan pendidikan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu rasa sudah sesuai data Bapak Ibu dari mulai nama, NIP sampai dengan satuan pendidikan induk, kemudian Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai, ada salah satu di sini data yang belum terisi, mohon Bapak Ibu edit terlebih dahulu. Kalau memang tidak sesuai, kemudian nanti setelah diisi, baru setelah diedit nanti Bapak Ibu masuk ke data sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Nah, setelah itu nanti ada ditampilkan juga di situ di halaman berikutnya, next page-nya, masih di halaman lini masa di beranda pengelolaan kinerja. Di sini ada konfirmasi ya, apakah data diri Anda sudah benar. Kalau sudah benar, tinggal klik saja data sudah benar, seperti itu ya. Dan nanti masuk ke halaman lini masa ataupun beranda pengelolaan kinerjanya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah tampil di browsernya ya. Ini ada pengelolaan kinerja guru, kemudian juga di sini ada beberapa dari mulai Januari, alur pengelolaan kinerjanya itu ya dari Januari sampai dengan Juni. Jadi Bapak Ibu, ini perencanaan pengelolaan kinerjanya itu dari mulai Januari, di mana Januari itu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Dari bulan Februari persiapan observasi kelas, Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan yang ke bulan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Oke. Nah, sekarang nanti setelah itu Bapak Ibu nanti tinggal lanjut rencana kinerja seperti ini ya, klik yang di sini. Lanjut rencana kinerjanya, rencanakan kinerja, karena ini sudah saya coba beberapa RHK sehingga seperti ini tampilannya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja lanjut rencana kinerjanya. Nah, di perencanaan kinerja ini ada 8 indikator Bapak Ibu ya. Pilih indikator, salah satu indikator saja. Apakah bisa beberapa indikator? Kalau saya lihat dari beberapa referensi itu Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 2 indikator. Hanya tinggal pilih salah satu saja. Pilih indikator mana yang kira-kira Bapak Ibu fokus untuk di peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, acuannya di sini lihat di fitur tadi. Di panduannya di sini ya. Nah, di panduannya nanti di mana pada tahap perencanaan Bapak Ibu sebagai guru dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 2 indikator, sesuaikan dengan yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah, di mana perencanaan kinerja ini terdiri daripada 1. Praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Jadi ada 5 perencanaan kinerja yang perlu Bapak Ibu nanti isi ya atau lakukan. Ya, kembali. Nah, ini perencanaan kinerjanya. Ini contoh saya menggunakan akun Ibu Mimin ya. Mohon maaf Ibu Mimin. Ini saya gunakan dulu akun belajarnya ya. Karena kalau saya kan sudah diisi itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk memilih indikator yang tadi yang sesuai rekomendasi berdasarkan raport pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu? Tinggal diklik saja ini nanti, ataupun sudah saya share ya. Sudah saya share di grup rapor pendidikan satuan pendidikan SMPN kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin penasaran silahkan dicek di sini juga bisa langsung.
Ini apa saja rekomendasi. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Yang berwarna kuning berarti cukup. Kalau merah skala prioritasnya nggak ada ya. Jadi hanya yang warna kuning saja, dimana yang warna kuning itu kan cukup nih. Kalau warna hijau berarti baik. Nah, ini ada beberapa kualitas pembelajaran ini direkomendasikan yang ada di rapor pendidikan ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah paham, kita lihat dulu panduannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik saja, tadi kan sudah ya. Nah, klik rapor pendidikan Satdik Anda untuk melihat hasil capaiannya. Nah, di sini di mana diklik sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Kalau Bapak Ibu penasaran, nanti bisa Bapak Ibu download juga ya. Nanti lebih terperincinya, atau udah saya share lah di grup. Nah, kemudian untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja, klik saya mengerti. Bapak Ibu lihat di sini opsinya. Kalau misalkan sudah paham, baru kita klik saja seperti itu ya. Nah, sekarang lihat, kita pilih salah satu indikatornya. Contoh misalkan klik lihat indikator lainnya, boleh di sini ya. Ada berapa sih Pak? Ada berapa indikator di sini? Ada 8 indikator yang tersedia ya. Untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Anda. Kalau memang ada Bapak Ibu ingin melihat ada berapa indikator, kalau ini tampilan yang sudah di laptop, maka sudah tersedia ada 8 indikator ya. Dari mulai penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, terus sampai dengan ekspektasi pada peserta didik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di pedomannya, di panduannya, pilih salah satu indikator yang direkomendasikan, atau Bapak Ibu dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Contoh, kita salah satunya akan memilih indikator kepengaman kompetensi ya. Lihat dulu, klik dulu di sini sebelum Bapak Ibu langsung ke pengaman kompetensi. Klik salah satu indikator dari 8 indikator ini. Contoh, kita mengklik penerapan disiplin positif ya, berarti kan boleh Bapak Ibu memilih yang boleh, misalkan keteraturan suasana kelas juga tidak jadi masalah. Yang terpenting skala prioritasnya mana. Misalkan ini kan warna kuning ya. Nah, kalau misalkan warna merah itu lebih diprioritaskan skala prioritasnya ya. Nah, ini contoh misalkan penerapan disiplin positif. Nanti kalau setelah diklik salah satu indikatornya, tinggal Bapak Ibu masuk klik ke pengembangan kompetensi ke sini. Bapak Ibu lihat ya. Ini ada pojok kanan bawah. Tinggal Bapak Ibu klik ke pengembangan kompetensi. Nah, disinilah ya. Di sini sebentar kita lihat panduannya. Setelah diklik ini di pengembangan kompetensi, di mana pada halaman atau laman pengembangan kompetensi Anda atau Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja RHK. Jadi untuk pengisian RHK-nya Bapak Ibu nanti di pengembangan kompetensi. Bapak Ibu perlu diperhatikan ada terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Anda atau kerja Bapak Ibu, di mana minimal total poin yang perlu diajukan di RHK-nya atau rencana hasil kerja itu minimal 32 poin dan maksimal 128 poin dalam satu semester. Nah, jadi Bapak Ibu lihat sini. Nah, ini kan total poinnya masih 0 karena kita belum melaksanakan merencanakan rencana hasil kerja atau belum mengisi RHK-nya, sehingga di sini masih total poinnya masih 0 ya. Jadi minimal Bapak Ibu diharapkan minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi selama satu semester itu 32 poin dan maksimal 128 poin. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Contoh Bapak Ibu, yang pertama ya, pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin Anda tingkatkan. Jadi Bapak Ibu harus sesuaikan dulu, jangan asal pilih ya, karena di situ ada beberapa poin nanti ya. Jangan asal klik saja. Ketika nanti Bapak Ibu suruh menyertakan bukti dukungnya, itu tidak, nanti kelabakan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja dengan kompetensi Bapak Ibu atau kemampuan Bapak Ibu.
Contohnya sih, setelah kita pilih rencana hasil kerja, pilih beberapa target kuantitasnya yang ingin dicapai, kemudian untuk menambahkan rencana hasil kerja klik tambah. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK pilihan Bapak Ibu. Nih, lihat di sini. Ini contoh nih pilihan hasil kerja yang pertama. Ini Bapak Ibu lihat, di scroll ke bawah, di sini ada 4 poin, ada 6 poin sampai dengan 36 poin di RHK yang pertama. Misalkan contoh saya memilih, karena ini akun Mimin ya, Ibu Mimin, saya pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini 4 poin jumlahnya ya. Nah, ini bukti dukungnya nanti. Bukti dukungnya itu berupa sertifikat pelatihan. Ini Bapak Ibu isi berapa target kuantitasnya. Ini contohnya satu kegiatan, ini bisa juga lebih, bisa 2 kegiatan ataupun beberapa kegiatan. Kalau kita klik misalkan karena satu kegiatan, maka ini targetnya per semester ya Bapak Ibu, jadi per 6 bulan ini ya. Misalkan Bapak Ibu mau mengikuti kursus sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya dan sebagainya, itu satu kegiatan berarti nilai total poinnya di 4. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada total, total poinnya sudah 4 dan kurang dari 28 poin. Kan tadi kan 32 poin ya, sekarang sudah berkurang karena Bapak Ibu sudah mengisi RHK yang pertama di mana total poinnya ada 4 seperti itu. Kalau memang satu kegiatan, tapi kalau emang 2 kegiatan, kalau 2 kegiatan contoh di sini, ini jadi berubah jadi 8 poin dan ini juga mengurangi jadi 24 poin. Nah, yang kegiatan bagaimana poin dihitung, Bapak Ibu lihat di sini. Sebentar saya buka dulu ya. Saya buka di pusat bantuannya. Nah, ini 4 poin misalkan ya. Sebentar dulu. Ini akan muncul tambah kotak untuk Anda mengisi kembali rencana hasil kerja. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Nah, kalau memang sudah sesuai ataupun Bapak Ibu mau menghapus, silakan dihapus. Tinggal menambahkan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila pengisian sudah sesuai, klik ke tugas tambahan untuk langkah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu pilih terlebih dahulu untuk memenuhi 32 poin tadi. Misalkan ini 1 poin berarti kan kegiatannya satu kegiatan berarti total poinnya jadi ada 4. Terus Bapak Ibu ya, kita cari dulu ini di bukti dukung. Panduannya ya, kembali aja dulu ya nanti ya. Oke, nah ketika Bapak Ibu tadi ini kan baru pemenuhannya baru 4 poin ya, jadi kurang 28 poin. Tinggal Bapak Ibu tambah saja di sini, klik di sini tambah ya, kita klik tambah. Nah, berarti RHK yang kedua, tadi kan RHK yang pertama ya. Nah, ini biasanya sebentar Bapak Ibu ya, untuk kegiatan misalkan Bapak Ibu mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau dan yang lainnya itu di luar PMM biasanya itu harus minimal 3 hari di samping jumlah JP-nya Bapak Ibu lihat, dan juga kegiatannya itu minimal 3 hari. Nanti ada di panduannya ya Bapak Ibu, nanti saya share juga ke Bapak Ibu ya terkait dengan RHK, contoh RHK dan juga kegiatan berapa hari, berapa JP untuk seminar ya. Nah, berikutnya nanti karena kita kurang ini kita tambah lagi RHK ya, kita pilih di sini. Jadi RHK yang sudah kita pilih ini tidak tercantum lagi di RHK berikutnya. Tinggal klik misalkan meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktek baik. Bapak Ibu misalkan tidak sesuai, tinggal klik saja, pilih lagi ke bawah mana kira-kira contoh misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik. Enggak misalkan ya. Terus misalkan nah ini Bapak Ibu
sebagai peserta pelatihan sebagai model koordinator kepala sekolah dan pengawas sekolah. Misalkan contoh meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ini kan totalnya 8 poin Bapak Ibu ya. Nah, usahakan Bapak Ibu karena ini kaitannya dengan PMM, Bapak Ibu nanti kalau saya ya minimal 2 kegiatan atau 3. Karena 2 kegiatan targetnya itu kalau kita sekarang misalkan nih contoh Januari kita mengadakan pelatihan mandiri ya di PMM, itu pun tadi barusan belum sempat beberapa minggu ini saya sudah juga menyelesaikan beberapa topik ya. Jadi Bapak Ibu selesaikan dulu beberapa topik. Jadi kalau usahakannya topiknya itu sesuai rekomendasi yang direkomkan berdasarkan rapor pendidikan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan di sini Bapak Ibu sudah mau melaksanakan misalkan 2 kegiatan ya. Salah satu kegiatan itu bukti dukungnya nanti harus ada sertifikat terkait dengan topik yang Bapak Ibu pelajari. Nah, satu topik berarti itu beberapa modul ya Bapak Ibu, banyak modulnya, kemudian nanti sampai ke aksi nyata. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat itu harus membuat aksi nyata ya. Aksi nyata itu nanti kita akan mungkin sudah pada tahu ya bagaimana membuat aksi nyata yang sudah disampaikan waktu di IHT kemarin. Nah, itu ada kalau sudah sampai aksi nyata kemudian sudah divalidasi oleh validator, kemudian juga divalidasi oleh validator, kemudian nanti Bapak Ibu mendapat sertifikat seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tidak itu harus ada perbaikan. Kalau misalkan tidak sampai ada perlu perbaikan dari validator ya, maka Bapak Ibu nanti perlu perbaikan di aksi nyatanya. Nah, contoh misalkan nih kita ngambil 2 kegiatan. Kalau satu kegiatan berarti kan 8 poin. Berarti dua topik yang Bapak Ibu harus selesaikan kemudian sampai ke aksi nyata ya. Kalau 2 berarti misalkan 16 poin. Kita lihat di sini ada sudah total poin 20 kurang dari 12 ya. Nah, ini karena kurang kita tambah lagi seperti ini Bapak Ibu ya. RHK-nya tinggal pilih misalkan apa kira-kira RHK-nya ya. Yang ini kalau saya sudah ya, ini contoh ya Ibu Mimin misalkan. Meningkatnya kualitas peran sebagai peserta berbagai praktik baik masyarakat komunitas belajar. Ini misalkan di Komel, aksinya atas jawab yang dilakukan guru dan kepala sekolah. Contoh saja ini ya. Misalkan contohnya untuk RHK yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel atau komunitas belajar ya. Nah, ini Bapak Ibu misalkan udah 4 poin, dimana kalau satu kegiatannya 4 poin, maka ini kurang dari 8 poin ya. Satu kegiatan tambah lagi nggak apa-apa Bapak Ibu, tambah misalkan ada 4 RHK-nya ya. Apa saja nanti meningkatnya kompetensi berperan sebagai peneliti aksi nyata, berperan sebagai penelaah cerita praktik baik, terus meningkatnya kompetensi berperan sebagai narasumber berbagai praktik baik, menyusun cerita, kemudian meningkatnya melalui sebagai penggerak komunitas. Ini contoh saja ya. Misalkan yang mana ya, yang kira-kira mudah saja. Meningkatnya melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah. Contoh ini ya. Berarti kan ini satu kegiatan 6 poin. Jadi 6 poin ini masih kurang Bapak Ibu ya. Masih kurang. Makanya nanti di antara ini mana kira-kira Bapak Ibu yang mampu di RHK-nya kira-kira berapa kegiatan, target kuantitasnya ini kita tambahlah biar nanti ini contoh saja ini 3 kegiatan berarti 24. Jadi Bapak Ibu sudah memenuhi lebih daripada 32 poin. Ini tadi kan yang warna merah sudah tidak ada ya, karena total poin Bapak Ibu itu menjadi 38 poin dan minimal tadi 32 ya, nggak apa-apa, lebih bagus seperti itu ya. Oke, ini untuk 1 semesternya Bapak Ibu sudah membuat RHK-nya nih contoh saja. Nah, kalau sudah seperti ini
langsung Bapak Ibu ini kan di alurnya ya, di pengembangan kompetensi. Kalau sudah mengisi RHK-nya, lihat panduannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke tugas tambahan saja. Nah, contoh misalkan kita masuk ke tugas tambahan, klik di sini. Nah, ini ada tugas tambahan, ini kan opsional sepertinya ya sifatnya opsional. Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu misalkan contoh tugas tambahannya sebagai wali kelas, bisa masuk di sini. Kita klik saja di sini ya, apa saja RHK yang ada di tugas tambahan. Kita klik. Nah, ini misalkan Bapak Ibu lihat di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Jadi untuk SD ini tidak berlaku Bapak Ibu ya, bagi yang jenjang SMP yang berlakunya hanya untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Misalkan ini jadi wakasek bidang akademik, boleh diklik. Kalau misalkan enggak, ya cari lagi ke bawah, scroll. Kalau ini hanya untuk SMK, berarti untuk jenjang SMP tidak boleh, tidak bisa ya. Nah, ini pilih yang semua jenjang. Kalau semua jenjang berarti dari SD, SMP, SMK atau sederajat. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Kalau memang kepala perpus ya diklik. Kalau Bapak Ibu memang mendapat tugas tambahannya seperti itu. Kalau ini hanya untuk SMP, SMK, ini semua jenjang. Ini misalkan contohnya Bapak Ibu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Misalkan enggak. Nah, ini contoh misalkan Ibu Mimin sebagai wali kelas ya. Kalau memang ada tugas tambahannya sebagai walas, maka kita klik saja seperti ini. Nah, ini bukti dukungnya seperti apa? Ini bukti dukungnya itu laporan disertai surat keputusan atau SK atau surat tugas. Nanti ini satu target kuotanya satu kegiatan. Target waktunya per semester. Nah, misalkan Bapak Ibu mau kalau misalkan mau menambah tugas tambahan nggak jadi masalah ya. Kalau memang selain jadi walas, misalkan contoh Bapak Ibu di sini menjadi guru piket misalkan ya. Bentar dulu. Di sini ada nggak ya guru piket? Ada kalau nggak salah ini kemarin. Atau misalkan Bapak Ibu diberi tugas tambahan sebagai pembina OSIS, boleh. Apalagi ini ya, untuk semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekskul boleh. Tapi kalau Ibu Mimin kan tidak ya. Bentar. Nah, ini misalkan Ibu Mimin ada tugas tambahannya sebagai guru piket, tinggal klik saja ya Bapak Ibu ya. Nanti itu bukti dukungnya berupa SK atau surat keputusan atau surat tugas. Nah, kalau sudah diisi nanti klik ke perilaku kinerja di sini ya. Nah, di pojok kanan bawah ada perilaku kinerja, Bapak Ibu klik saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini di perilaku kerja nanti Bapak Ibu lihat apa saja yang diprioritaskan ya. Ini tidak akan saya bahas karena di sini ada 7 aspek atau 7 indikator ya, dan perwujudan perilaku. Di sini ada mulai prioritas pelayanan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih misalkan apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini terkait dengan aspek orientasi pelayanan. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudannya apa? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Contoh misalkan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif ya. Kalau sudah Bapak Ibu nanti isi, ini contoh saja ya. Saya klik saja dulu. Nanti juga ini Bapak Ibu bisa diubah lagi. Nah,
kalau sudah selesai mengisi 7 indikator yang ada di sini, di indikator dan perwujudan perilaku atau perilaku kerja, maka Bapak Ibu tinggal klik ke rangkuman saja ya di bawah, masih di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah, tinggal klik saja seperti itu. Oke, kita klik ke rangkuman. Nah, di sini ada beberapa, lihat di sini lagi panduannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah ke perilaku kerja, nanti Bapak Ibu pada laman rangkuman ini Bapak Ibu dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja. Bapak Ibu, mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Anda ke kepala sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi seperti ini, tinggal Bapak Ibu ajukan. Bapak Ibu cek lagi kembali, cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu lihat lagi hasil kerja utamanya seperti apa. Ya, nanti kemudian hasil penilaian observasi kinerja juga cek panduannya di sini ada, cek panduannya. Ini ada berarti RH-nya 1 2 3 4 5 6 ya, 7. Termasuk tadi dua hasil kerja dua tugas tambahannya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah seperti ini sudah selesai, tinggal klik saja lanjut ajukan. Tapi kalau misalkan kalau kita masih ragu, nggak apa-apa, nanti kita juga bisa ubah. Kalau misalkan belum yakin, tinggal Bapak Ibu ubah lagi ya. Kalau tadi kita asal ngisi, ini kita klik ubah saja. Karena saya menggunakan akun Ibu Mimin ya. Klik ubah. Nah, Bapak Ibu langsung misalkan mau keluar nih, ataupun mau langsung misalkan mau mengedit ke pengembangan kompetensi atau di perencanaannya atau di RH-nya, tinggal nanti Bapak Ibu klik ke pengembangan kompetensi saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau keluar ya tinggal simpan saja ya. Simpan, jangan khawatir Bapak Ibu, ini secara otomatis nanti sudah tersimpan otomatis ya, walaupun Bapak Ibu nanti tinggal misalkan tiba-tiba ini mati atau gimana, yang jelas ini nanti tersimpan oleh sistem secara otomatis. Kita simpan saja di draft ya. Nah, ini jadi berhasil disimpan di draft oleh Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk sekilas mengenai bagaimana pengisian di perencanaan kinerja yang ada di PMM. Jadi untuk kesempatan kali ini saya hanya sharing terkait dengan fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru. Jadi fokusnya pada perencanaannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk langkah berikutnya nanti juga ada sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita bisa praktekkan sama-sama ya. Nanti ketika briefing ataupun nanti di hari tertentu bersama kepala sekolah, nanti kita akan mengadakan briefing terlebih dahulu terkait dengan sosialisasi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini, nanti sekaligus praktek gitu ya. Jadi saya harapkan sih praktek langsung supaya Bapak Ibu nanti lebih paham. Jadi kalau misalkan walaupun Bapak Ibu sudah diberi panduannya, itu biasanya masih aja banyak yang kebingungan ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.